mungkin ada yang bisa saya bantu untuk pasca observasi yang sudah dilakukan kemarin pada saat pembelajaran yang sudah direncanakan kemarin bagaimana? Sebenarnya saya mau sedikit cerita saja. Ya. Kemarin itu alhamdulillah waktu dengan dampingi waktu itu alhamdulillah pembelajaran itu berjalan dengan baik, di luar ekspektasi saya. Sangat baik pokoknya. Jadi yang awalnya pembelajaran itu dengan anak-anak itu tidak kondusif, sering kali tidak kondusif, tapi pada saat saya sudah mempraktekkan apa yang sudah jenengan bantu kemarin itu alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan sangat baik, dengan kondusif. Alhamdulillah. Kemudian setelah Pak Dani ini sudah melaksanakan strategi-strategi yang sudah dilakukan, itu bagaimana sih perasaannya jika sudah berhasil atau belum ya Pak? Alhamdulillah berhasil. Berhasil ya? Iya, berhasil. Alhamdulillah. Terus perasaannya bagaimana Pak Dani? Sebenarnya saya itu senang Pak, senang dan juga bangga dengan itu. Karena jujur sebelum jenengan bantu itu saya tuh kesusahan dan bingung ini mau gimana sih sebenarnya. Dan ternyata setelah jenengan bantu itu alhamdulillah saya itu bangga dengan kemampuan kita gitu Pak. Nah, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang baik dan kondusif seperti itu Pak. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin di dalam pembelajaran yang kemarin, ya apakah masih ada kendala-kendala yang lain itu? Sejauh ini alhamdulillah tidak ada sih Pak, semuanya berjalan lancar. Jadi setelah pembelajaran dengan jenengan, selanjutnya di jam berikutnya saya melanjutkan pembelajaran yang sama seperti jenengan dampingi kemarin itu, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya, gitu. Terus kedepannya atau mungkin tindak lanjut ya, kita berbicara tentang tindak lanjut, apakah strategi ini bisa dilaksanakan dengan kondusif sampai batas waktu yang tidak ditentukan, itu dengan cara yang bagaimana mungkin tindak lanjutnya supaya lebih bagus lagi juga mungkin seperti itu. Kalau menurut saya tindak lanjutnya apa ya? Sebenarnya bisa dipertahankan seperti ini, cuman dengan metode-metode yang lain. Kalau kemarin kita kan sudah melaksanakannya itu dengan metode ice breaking dilengkapi dengan PowerPoint gitu kan. Mungkin selanjutnya saya ingin mengeksplor diri saya untuk mengembangkan sebuah mini games untuk anak-anak mungkin seperti itu. Jadi saya kembangkan lagi gitu loh Pak. Jadi agar pembelajarannya itu lebih kondusif lagi dan tidak melulu ice breaking gitu kan Pak ya. Mungkin ice breaking ini nanti saya ganti dengan mini game seperti itu. Oh, jadi dari pengembangan ice breaking mungkin anak-anak agak bosan gitu ya. Kemudian kembali ke mini game. Betul. Atau nanti bisa dikolaborasikan dengan ice breaking seperti itu apa bagaimana Pak? Saya kolaborasikan Pak. Jadi ice breaking itu berhubungan dengan pembelajaran seperti itu. Jadi tidak di luar pembelajaran seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Kemudian kalau masalah tadi tentang yang PowerPoint gitu, apakah mungkin ada pengembangan yang lain dari segi IT mungkin Pak Dani itu? Mungkin ada pandangan atau bagaimana unek-unek atau bagaimana gitu. Pandangan saya Pak ya. Harapan saya itu saya ingin mengembangkan PowerPoint tadi itu dengan PowerPoint yang interaktif Pak. Jadi anak-anak itu nanti saya beri kesempatan untuk maju dengan cara kayak menekan tombol yang transparan tadi di PowerPoint. Jadi saat anak-anak itu memilih tombol itu nanti dia akan PowerPoint-nya itu akan ganti slide atau ada animasi-animasinya seperti itu. Saya ingin mengeksplor seperti itu. Gitu. Untuk segi sarana prasarana bisa dikendalikan atau mungkin ada kekurangan kalau Pak Dani itu mau menjalankan yang PowerPoint interaktif seperti itu? Kalau dari sarana prasarana alhamdulillah sudah mumpuni ya Pak. Mungkin hanya di beberapa kelas saja yang mungkin sound sistemnya itu agak bermasalah. Mungkin hanya 1-2 kelas saja seperti itu. Nah, untuk Pak Dani, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dani, dari nanti pengembangan diri, mulai dari PowerPoint yang interaktif, kemudian ada mini game juga, kira-kira nih
kapan untuk merealisasikan pengembangan diri sehingga anak-anak nanti lebih menyenangkan dalam pelajarannya Pak? Kalau dari saya sih sebenarnya secepatnya sih Pak ya, karena melihat waktunya kita itu mepet sebenarnya. Setelah ini ada bulan Ramadan, jadi seharusnya minggu depan atau bahkan 2 minggu lagi saya itu sudah harus siap PowerPoint interaktifnya seperti itu. Jadi ya kemungkinan secepatnya gitu Pak. Cepatnya. Iya, secepatnya. Kalau boleh tahu di sini, jika nanti memang benar-benar dilakukan ini tingkat keberhasilannya nih, siswa yang mungkin bisa dikatakan oleh Pak Dhani itu lebih fokus pada pembelajarannya Pak Dhani dan menyenangkan dengan strategi yang sudah digunakan Pak Dhani, itu siswa yang bagaimana nanti? Kalau targetnya menurut saya itu siswa yang benar-benar fokus kepada apa yang saya berikan, dan juga jika saya beri sebuah pertanyaan, mereka itu tertarik untuk menjawab Pak. Jadi tidak hanya dia terpaksa untuk menjawab, tapi sebenarnya dia itu tertarik untuk mengajukan diri untuk menjawab begitu. Jadi tanpa harus saya beri embel-embel hadiah begitu, tapi dia itu sudah tertarik sendiri untuk menjawab seperti itu. Berarti siswa lebih aktif Iya, gitu lebih ya. aktif, seperti itu. Ya, baik-baik. Kemudian nih terakhir Pak Dhani, setelah tingkat keberhasilan yang sudah nanti dicapai, kira-kira harapannya Pak Dhani setelah semuanya ini bisa diraih, kemudian misalkan keberhasilannya sudah, kemudian untuk tindak lanjutnya sudah, mungkin ada beberapa harapan untuk Pak Dhani sehingga pembelajaran khususnya di Pak Dhani ini bisa lebih baik lagi. Gitu. Kalau harapan saya sebenarnya lebih ke diri saya sendiri Pak. Saya itu harus lebih konsisten lagi. Saya harap saya itu bisa lebih konsisten dengan apa yang sudah saya kembangkan dengan Pak Imam di sebelumnya juga. Saya itu berharap bisa konsisten untuk terus mengembangkan dari segi IT dan juga kemampuan mengajarnya, agar mendapatkan hasil yang anak itu tertarik dan juga asik gitu loh Pak dengan pembelajaran yang saya berikan seperti itu. Dan juga kedepannya mungkin ya harapan saya bisa sharing lagi dengan Bapak kayak dengan pembelajaran selanjutnya seperti itu. Memang dibutuhkan sharing yang lebih banyak supaya pengalaman kita, jam terbang kita juga lebih meningkat ya. Betul. Yang mudah-mudahan setelah pasca observasi ini, baik Pak Dhani maupun saya juga mungkin bisa meningkatkan pendidikan Indonesia. Amin. Oke, mungkin ada yang dibantu lagi Pak Dhani? Cukup sih Pak. Ya, terima kasih sama ya. Ya udah, gitu demikian untuk mas kali ini Pak Dhani. Terima kasih. Oke, semoga kedepannya lebih baik.